Oh iya, jadi begini ya. Indonesia tidak ada tanpa demokrasi. Demokrasi tidak ada tanpa politik. Politik tidak ada tanpa partai politik. Partai politik tidak ada tanpa aktor politik. Nah, Presiden Jokowi adalah aktor politik. Dia punya kelebihan antara lain di dalam menggalang informasi dalam pengertian dia mampu masuk ke wilayah-wilayah baru dengan pencitraannya. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah citra cermin dan juga soal korporasi. Kita bisa lihat. Jadi saya terkejutnya adalah kartu politik mulai dibuka ini. Sama siapa Bang? Kartu politik mulai dibuka oleh Presiden Jokowi. Karena? Jadi isinya begini, apa Bang? Isi kartunya apa? Kalau tadi semula orang memperkirakan bahwa PSI adalah partai orang muda, tapi begitu muncul Kaisang, maka tidak bisa dilepaskan dari aktor politiknya adalah Presiden Jokowi. Jadi ada kepentingan yang sama antara PSI dan Jokowi. Keluarga itu sudah pasti Jokowi. Itu Bang Ginting ya? Iya, jadi tidak ada politik yang kebetulan. Kita bisa lihat PSI itu dalam pemilu 2019 hanya memperoleh sekitar 1,9% atau sekitar 1,9 juta. Untuk mencapai 4% electoral threshold itu butuh 2,2 juta atau tambahan 2,2%. Saya lihat ini pragmatisme politik yang juga akhirnya dilakukan oleh PSI. Jadi cara politik instan. Caranya adalah mengambil aktor politik yang terkait dengan kekuasaan. Sehingga jangan heran ketika orang melihat bahwa PSI adalah casingnya muda, ternyata di belakangnya ada istana yang bermain di lingkungan PSI. Bang, artinya Anda tidak sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Kodari tadi bahwa jangan samakan PSI ini dengan berbagai partai lainnya. Dijawab nanti ya, usai jeda saat lagi. Kita lanjutkan Bung Ginting, kita lanjutkan. Melihat tadi apa yang disampaikan oleh Kaisang gitu kan. Jadi kalau kata Bang Kodari jangan samakan kemudian PSI dengan partai-partai lainnya maupun juga Kaisang di sana jika berada di dengan partai-partai lainnya begitu loh Bang. Ya, jadi dalam sejarah politik Indonesia kehadiran Jokowi ini adalah fenomena politik. Nah, kita lihat bahwa PSI itu memanfaatkan Jokowi efek Jokowi yang tingkat kepercayaan publiknya sekarang antara 60 sampai 80%. Nah, ini ceruk ini yang akan diambil oleh PSI. Karena itu seperti saya bilang tadi, PSI casingnya muda, tapi mesinnya ada mesin manula dalam hal ini Presiden Jokowi. Kita bisa lihat misalnya, ya. Ini misleading analisis ya. Ini analisa yang menyesatkan. Tadi PSI sudah mengatakan bahwa Kaisang itu bukan pohon yang bisa dipindah-pindahkan ke sana ke sini. Sebagai human political, ya, dia punya pemikiran dan pilihan-pilihan sendiri. Tadi Presiden sudah mengatakan bahwa dia anak-anaknya punya kebebasan. Jadi kalau kita tarik terus lalu mencoba mengkompeta kompli antara Kaisang dengan aktor politik, itu justru memperkeruh ya keharmonisasi yang terjadi dalam politik. Bahwa kita demokrasi dan kebebasan. Perjuangan sedang berusaha merangkul PSI ini. Bukan soal rangkul. Ketimbang konfrontasi, mau digandeng. Ya, semua orang kan punya analisis sendiri ya. Soal rangkul merangkul bukan di sini tempatnya ya. Apalagi sesama jenis ya. Ini bahaya juga ya. Nah, jangan ya. Yang penting adalah rangkulan politik Bang. Iya, rangkulan politik itu harus mesra ya. Harus mesra dan harmonis ya. Jangan dimaknai harfiah ya Bang kita ya. Bukan, harus mesra dan harmonis ya. Dan punya komunikasi yang berbeda. Dipecat. Enggak, artinya enggak ada itu mungkin di relawan bisa. Di relawan bisa itu. Di kan udah banyak yang dipecat-pecatin. Karena sikap pandangan politik berbeda. Tidak ada yang dipecat. Tidak ada yang dipecat.
Yang ada Budiman adalah dipecat. siapa? Budiman. Oh, tidak ada yang dipecat. Yang ada adalah ada orang-orang yang tidak ingin berlama-lama atau terlalu lama di PDI, lalu dia keluar. Ya, dia keluar. Enggak, Budiman faktanya. Setelah itu dia ketika keluar. Iya, setelah mendukung dia Pak Prabowo, keluar. Kan berapa hari kemudian itu partai dipecat. politik Gitu. manapun punya kebijakan sendiri.